Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Diana Bila Septiani dengan NIM 23070160188. Di sini saya akan menjelaskan mengenai gelombang feminisme dalam sosial untuk mata kuliah psikologi komunitas. Yang pertama adalah latar belakang. Dalam pandangan psikologi komunitas, feminisme tidak hanya menuntut kesetaraan gender, tetapi juga menekankan pemberdayaan diri dan juga sosial. Gerakan ini bertujuan agar perempuan berdaya, percaya diri, dan aktif dalam masyarakat. Menurut Hairunisa pada tahun 2024, feminisme muncul akibat budaya patriarki yang menempatkan perempuan sebagai pihak nomor 2, sehingga membatasi akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan ruang publik. Psikologi komunitas melihat hal ini sebagai bentuk penindasan sosial yang mempengaruhi kesehatan mental dan rasa berdaya. Karena itu, feminisme menjadi upaya untuk menumbuhkan kesadaran dan kesetaraan untuk membangun masyarakat yang adil, saling menghargai, dan sejahtera bersama. Selanjutnya, menurut Hairunisa juga terdapat 4 gelombang emansipasi sosial atau 4 dinamika dalam emansipasi sosial. Gelombang pertama itu gelombang kesadaran awal, kemudian gelombang kedua pemberdayaan dan kemandirian perempuan, gelombang 3 pengakuan terhadap keberagaman perempuan, dan yang terakhir ini ada gelombang 4 yaitu feminisasi digital yang akan dibahas satu persatu di slide berikutnya. Gelombang 1, kesadaran awal. Gelombang pertama feminisme menuntut hak dasar perempuan, terutama pendidikan dan peran sosial. Di Indonesia, R.A. Kartini memperjuangkan kesadaran bahwa ketidakadilan gender berasal dari sistem sosial, bukan dari individu tersebut. Kini semangatnya tampak dalam perjuangan perempuan memperluas akses pendidikan sebagai bentuk emansipasi sosial. Meskipun emansipasi perempuan ini sudah ada sejak zaman Rasulullah, namun saya mengambil sumber ataupun kutipan ini dari masa penjajahan, yaitu Raden Ajeng Kartini. Selanjutnya ada gelombang kedua, pemberdayaan. Gelombang kedua pemberdayaan feminisme ini terjadi pada tahun 1950 sampai 1980-an yang menekankan pemberdayaan sosial dan ekonomi agar perempuan mandiri dan aktif di ruang publik. Menurut Putranto, Thalia, dan Amalinda 2022, gerakan ini menolak pandangan bahwa perempuan hanya pantas di rumah. Dari perspektif psikologi komunitas, hal ini mencerminkan pemberdayaan kolektif terlihat pada komunitas perempuan dan UMKM yang saling mendukung untuk meningkatkan kepercayaan diri, kemandirian, dan kesejahteraan keluarga yang dimulai dari perempuan. Selanjutnya ada gelombang ketiga, yaitu gelombang pengakuan. Gelombang ketiga feminisme terjadi pada tahun 1990-an yang menekankan bahwa setiap perempuan punya pengalaman dan tantangan yang berbeda. Dalam pandangan psikologi komunitas, hal ini disebut pendekatan ekologi, yaitu memahami bahwa kehidupan seseorang dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan budayanya. Misalnya, perempuan di kota berjuang untuk karir, sementara di desa berjuang agar suaranya didengar dalam keluarga. Kini banyak organisasi sosial membantu perempuan di pesisir, buruh, dan korban kekerasan agar bisa mandiri. Selanjutnya, ini ada gelombang keempat atau gelombang yang terakhir yang sampai sekarang, yaitu gelombang feminisme digital. Gelombang keempat feminisme atau feminisme digital muncul sejak 2010-an sampai sekarang, dengan cirinya yaitu penggunaan media sosial untuk memperjuangkan keadilan gender dan menentang kekerasan terhadap perempuan. Nah, dibuktikan dengan adanya tagar-tagar seperti MeToo dan mulai berbicara di sosial media. Selanjutnya, dampak dari feminisme itu positif ya teman-teman untuk kesehatan psikologis dan psikososial masyarakat. Menurut Hairunisa, yang ditambahkan dari Widati, yaitu keterlibatan perempuan dalam bidang sosial, akademik, dan kepemimpinan meningkatkan kepercayaan diri dan kesejahteraan mental perempuan dan juga keluarganya, sehingga akan menimbulkan masyarakat yang sadar akan kesehatan mental dan sejahtera. Kesimpulan, dalam pandangan psikologi komunitas, feminisme dan emansipasi sosial bertujuan untuk membangun masyarakat yang saling mendukung dan juga adil. Feminisme mendorong perempuan menyadari kekuatannya, bekerja sama, dan berani mengambil keputusan. Emansipasi sosial menekankan kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan untuk tumbuh dan berkontribusi yang setara. Ketika perempuan berdaya, seluruh masyarakat ikut maju menuju kehidupan yang lebih sehat, sejahtera, dan juga adil. Untuk daftar pustakanya terlampir. Terima kasih. Itu saja dari saya, mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.